Hai Ibu Kaisan, selamat sore, jumpa lagi. Apa kabar di Alor hari ini? Selamat sore juga Ibu Aji, puji Tuhan, kabar sehat. Hanya saja Ibu Aji, saya punya sedikit masalah Ibu Aji. Mm-mm. Ada yang bisa saya bantu? Kalau Ibu Aji tidak sibuk, kita boleh omong-omong sedikit kok. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Omong-omong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu Aji, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Ibu Kaisan? Jadi begini Ibu Aji, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya, dia tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan banyak tugas yang tidak dikerjakannya. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Ibu. Baik. Tadi Ibu Kaisan bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Iya, Ibu sudah cari penyebab dari masalah ini? sudah Ibu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan kenapa dia tidak suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengalaman Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya, jadi Ibu Aji, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak saya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika karena dia menganggap pelajaran matematika terlalu rumit, sulit, menguras pikiran dan juga membosankan, sehingga membuat anak itu malas mengikuti pelajaran saya. Begitu, Ibu. Nah, kira-kira seperti kondisi ideal yang Ibu Kaisan harapkan ada pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid saya bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti teman-temannya yang lain. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Kaisan lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Iya. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa saya berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Ibu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan menggunakan nama-nama perbandingan trigonometri. Yaitu waktu itu siswa saya minta untuk berbaris secara berkelompok sambil berpegangan bahu temannya yang ada di depan. Jika saya menyebutkan sin berarti mereka melompat maju satu langkah. Kalau kos berarti mereka lompat mundur satu langkah. Kalau tangen berarti mereka lompat maju, mundur satu langkah. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan mereka senang mengikuti pembelajaran saya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa ya Bu Kaisan. Jika kita ukur dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Kaisan seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 7 sampai 8, Ibu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Kaisan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Oh, yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, jadi tidak monoton, tidak satu saja.
dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti lompat trigonometri yang tadi saya ceritakan, Bu. Serta saya harus mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi dari pihak saya sebagai seorang pendidik. Baik. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun dalam melaksanakan rencana tersebut? Oh, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya akan mengkomunikasikan ini bersama dengan orang tua siswa atau wali murid saya, Ibu. Kira-kira berapa lama Bu Kaisan waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya secepatnya, Bu. Hanya pencapaiannya saja yang mungkin butuh waktu lama karena memang segala sesuatu tidak ada yang instan ya, butuh proses ya, Bu Aji. Betul Bu Kaisan. Nah, kapan Bu Kaisan bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Bu. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diinginkan, baik bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik, Ibu. Selanjutnya, Ibu Kaisan komitmen seperti apa yang akan Bu Kaisan lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat lainnya, baik di sekolah saya maupun di luar sekolah saya, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga anak-anak merindukan kehadiran saya di kelas, Ibu. Baik Bu Kaisan, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral itu sudah saya dapatkan dari sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Kaisan, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Kaisan setelah kita diskusi? Puji Tuhan. Puji Tuhan, lega dan senang sekali rasanya Ibu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini, Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Kaisan sampaikan? Saya rasa cukup, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dan permasalahan saya. Terima kasih banyak, Bu Aji. Saya senang bisa mendengar cerita Ibu. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Kaisan, selamat sore. Sampai jumpa kembali Ibu, selamat sore.